Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi al-ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahi al-awliya'i wa syuhada'i was salihin wa ila arwahi al-a'immatil mujtahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila ruhi sayyidut ta'ifa Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila ruhi الشيخ الأخبر محي الدين ابن عربي وإلى أرواح أولياء الله تعالى أصحاب الطرق المعتبرة ولسان في أرض جاء الله أسرارهم ونور ضرائحهم ودم بركاتهم ونفعنا بعلومهم وأمدنا بمددهم وإلى أرواح علمائنا مؤسس جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى وإلى أرواح مؤسس بلدنا المحبوب إندونيسيا غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم. ونخص خصوصا روح حضرة الشام هاشم أشعري Mbah Hasbullah, Mbah Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Asad Samsul Arifin, wa ila ruhi Gustur Kiai Wahid, Kiai Salahuddin Wahid, Kiai Yusuf Hazim, wa ila ruhi sairi ulama'ina mudiri al-mahadil islamiyah ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Mishkatul Anwar halaman 54. Haqiqatun bal aqulu wa la ubali inna isman nuri ala ghairin nuril awwali majazun mahdun. Haqiqatun ay hadhihi haqiqatun. Jadi kalau sebelumnya daqiqatun ya, masalah yang sangat lembut, sangat detail sehingga perlu perhatian yang ekstra untuk memahaminya. Nah, ini hakikatun lebih dalam lagi. Jadi ada daqiqah, ada hakikah itu. Nah, tapi kita ini masih di dalam fasal pertama ya, sebelum masuk ke atau bagian pertama al-qismul awal, sebelum masuk ke atau fasal pertama sebelum masuk ke fasal kedua, dan masih panjang ini fasal pertama ini ya. Fasal pertama ini masih merupakan pembukaan dan pendasaran supaya jenengan semua nanti ketika masuk ke fasal kedua itu sudah punya dasar untuk memahami ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ghazali pada bagian kedua, yang itu mensyaratkan dasar-dasar dulu. Kalau lompat langsung pusing kita ya. Kayak buka puasa kalau langsung maghrib terus dol gitu ya, sakit perut kita kan. Mulai dengan kurma dulu, kolak sedikit-sedikit, nanti sholat maghrib tambah dikit, taraweh, habis itu baru makan gede gitu kan. Nah begitu. Haqiqatun ay hadhi haqiqatun, ini adalah kebenaran yang sejati, dan inilah misal pertama di sini. Bal aqulu, sebaliknya bahkan ya, bal aqulu bahkan mengatakan aku. Wala ubali, ini jumlah mu'taridhah ya, anak kalimat, jadi kayak
Kalau dalam bahasa Indonesia itu ditaruh di antara dua koma, ya, menunjukkan bahwa dia anak kalimat. Wala ubali, dan tidak akan peduli aku. Apapun orang komentar mengenai apa yang saya nyatakan ini tidak peduli. Tapi inilah yang akan saya sampaikan. Aqulu apa? Innas menuri. Sesungguhnya nama cahaya. Ala ghairin nuri. Ya, atau memberikan nama cahaya ala ghairin nuri terhadap selain nur al-awali yang pertama itu majazun mahdun. Majaz yang murni. Artinya apa? Tidak hakiki. Idh kullu ma siwahu, karena segala sesuatu yang selain an-nurul awal idza tubira, ya, jika apa itu dibayangkan atau dipertimbangkan zatuhu, zatnya ma siwahu, fahuwa, maka ma siwahu yang selain nur yang pertama, yaitu selain Allah maksudnya, fi dzati, di dalam dirinya ma siwahu ini, ya, min haitsu dzatuhu, dari segi zatnya dia, ya, itu la nura lahu, tidak ada cahaya lahu bagi masiwahu ini. La nura lahu, tidak ada cahaya bagi masiwahu. Kurang dekat rupanya. Bal nuroniyatuhu, bahkan atau sebaliknya, kecahayaannya, kenurannya, kenurannya masiwahu musta'aratun, itu dipinjam min ghairihi, dari selain masiwahu, wala qiwama, dan tidak ada kekuatan, tidak ada tidak ada kemandirian, tidak ada kekuatan linuroniyatihi, terhadap kenurannya, kecahayaannya, sesuatu yang selain nur pertama tadi, itu selain nurnya Allah, ya, al-musta'arati, yang dipinjam dari yang lain, binafsiha, dengan dirinya, nuroniyah ini, dia nggak punya kekuatan pada dirinya sendiri. Bal bi ghairiyah, sebaliknya dengan yang selain nuroniyah, dia bercahaya karena ada cahaya yang lain. Wasbatul musta'ari, dan hubungan dan kaitan antara yang dipinjam, ya, sesuatu yang dipinjam, ilal musta'iri, kepada sesuatu yang meminjam, ya, majazun adalah majaz mahdun yang murni. Afataro, apakah tidak lihat engkau annaman, sesungguhnya orang ista'ara yang meminjam orang ini, thiaban, baju-baju, ada orang pinjam baju, wa farasan, dan kuda, wa markaban, dan tumpaan, kendaraan, ya, wa surujan, dan surujan di sini adalah artinya kuda itu kan ada ubur rampenya untuk, ya, sesuatu yang ditaruh di atas punggung kuda supaya kita kalau duduk di atas kuda itu tidak sakit. Pelana, wasurusan, dan pelana-pelana, ya, warakibahu, dan menaiki orang ini, hu, kepada markab ini atau kepada faras, ya, fil wakti, di dalam waktu, alladzi arkaba, yang memberikan atau mempersilahkan untuk naik, ya, hu, kepada orang yang man tadi itu, yang meminjam itu, al-mu'iru, orang yang meminjam, wa 'alal haddi, dan atas batasan, syarat-syarat, alladzi rasama, yang menuliskan, yang menetapkan, al-mu'irhu, kepada had, ya, ghaniyun, itu disebut orang yang kaya, bil hakikoti, secara hakikat sesungguhnya, au bil majazi, atau secara majaz, ya. Wa annal mu'iro, dan apakah sebaliknya, wa annal mu'iro, dan sesungguhnya orang yang meminjami, huwal ghaniyu, adalah yang kaya, awil musta'iru, atau yang meminjam, ya, yang kaya itu yang minjami atau yang meminjam, ya. Kalla, tidak, balil musta'iru, tidak sama sekali, nggak bisa disebut orang yang minjam kok lebih kaya daripada yang minjemi, nggak bisa. Sebaliknya, balil musta'iru, orang yang meminjam, fakirun, itu adalah fakir, orang yang butuh, ya, fi nafsi, di dalam dirinya musta'ir, kama kana, sebagaimana keadaan sebelumnya, sebelum dia meminjam, sebelum dia punya apa-apa,
dia fakir, setelah minjam pun fakir juga karena status barang yang dipinjam itu ya pinjaman. Sebagaimana cahaya rembulan dipinjam dari matahari. Yang layak disebut bercahaya ya mataharinya, bukan rembulannya itu. Jadi yang disebut kaya itu orang yang punya kepemilikan, yang benar itu, bukan punya sesuatu karena pinjam atau karena masih nyicil, ya, belum selesai cicilannya. Jenengan beli mobil belum selesai cicilannya, ya memang punya mobil di garasinya melok-melok, ada Alphard, ada Fortuner, ada Pajero gitu kan, padahal belum selesai cicilannya ini. Orang mengira, wah bapak ini kok kaya ya, padahal pinjaman itu. Karena apa? Karena masih cicilan, belum selesai, kepemilikannya itu belum sempurna. Kamu belum bisa menyebut orang ini kaya. Ya. Kedudukan dia adalah seperti rembulan terhadap matahari. Pinjaman itu cahayanya itu bukan cahaya yang datang dari dirinya sendiri itu ya. Jadi wa innamal ghaniyyu, dan sesungguhnya orang yang kaya adalah huwal mu'iru, yang meminjami karena dia yang punya. Alladzi minhu, yang dari ghani ini, yang dari al-mu'ir ini, al-i'aratu, tindakan meminjamkan, wal i'ta'u, dan memberi, yaitu memberi pinjaman. Dan wa ilaihi, dan kepada al-mu'ir, al-istirdadu, hak untuk mengambil balik. Kalau jenengan enggak bayar cicilan ya diambil lagi oleh banknya kan. Dia yang punya. Wal intizau, dan narik kembali. Karena itu kesimpulannya fa'idzan, maka an-nurul haqqu, nur cahaya yang sejati adalah huwallazi, yaitu cahaya biyadihi, yang di atas atau yang di tangan al-haq ini, an-nurul haq, al-khalqu, hak atau kemampuan untuk menciptakan segala alam raya, wal amru, dan perintah ya, wal amru, dan perintah, yang memerintahkan segala sesuatu ini. Karena innama amruna li syai'in, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu yang menggerakkan semua ini ya. Dan menggerakkannya apa? Dengan al-amr. Jadi Allah itu punya dua sifat utama itu. Al-khalqu, menciptakan. Setelah diciptakan belum selesai, jenengan bikin misalnya jenengan bikin HP misalnya. Ya, HP selesai, udah selesai, ini sebagai perangkat keras ya, hardware ya. Setelah selesai belum bisa digunakan. Harus apa? Ditaruh aplikasi, OS, operating system, macam-macam. Nah, operating system pun itu juga belum selesai. Dengan kasih aplikasi, dengan install, harus diaktifasi, ya kan? Diaktifasi. Baru ketika sudah diaktifasi, itu jalan handphonenya dibuka, bisa difungsikan. Itulah namanya al-amr. Ini hanya perlambang saja ya, metafor, bukan sesungguhnya. Kira-kira begitu Gusti Allah itu terhadap alam raya ini. Diciptakan, manufacturing ya, diciptakan, baru setelah itu diperintahkan untuk beroperasi. Itulah namanya al-amr. Matahari berputar ya, mengalami revolusi, kemudian ada orbit, benda-benda angkasa itu mengorbit pada pusatnya ya, pada aksisnya. Semua benda-benda angkasa ini kan bergerak. Pohon-pohonan tumbuh, setelah tumbuh kemudian membesar, berbuah, mati. Semua hal itu kan bergerak, semua hal bergerak. Nah, siapa yang menggerakkan? Allah. Dengan apa? Al-amr. Nah, itu padanannya itu seperti tadi itu. Jenengan bikin handphone belum selesai, harus diinstal aplikasi, itu pun belum selesai, aplikasi dioperasikan. Nah, pengoperasian itu namanya al-amr. Jadi lahul khalqu wal amru tabarakallahu wa ta'ala. Jadi Allah itu yang menciptakan, manufacturing, dan juga yang mengoperasikan. Keren kan? Imam Ghazali ini menerangkan alam semesta ini, atau cahaya yang hakiki ini. Jadi Allah itu mencipta dan mengoperasikan.
al-khalqu wal amru. Al-amru itu mengoperasikan gitu. Karena setelah diciptakan itu belum beroperasi, itu masih ibarat mesin belum diceklekkan tombolnya. Ibarat apa itu lampu ya belum diceklekkan saklarnya, ya nggak hidup ya. Radio belum diputer knopnya. Kalau dulu, sekarang nggak ada knop udah ya. Wa minhu, dan dari an-nurul haq ini al-inaratu, kekuatan untuk mencahayai, awalan pertama-tama. Wal idhamatu, artinya yang menimbulkan cahaya pertama kali, menciptakan cahaya. Wal idhamatu, dan mempertahankan cahaya itu supaya tidak mati. Thaniyan, kedua ya. Fala syirkata, maka tidak ada persekutuan, tidak ada kesertaan, kontribusi li ahadin bagi seseorang mahu bersama an-nurul haq fi haqiqati hadzal ismi, di dalam kesejatiannya nama ini, nama cahaya itu. Selain itu ya bercahaya, tapi itu hanya majas ya. Hanya bukan hakiki ya. Bukan hakiki. Majas itu artinya pasemon atau sesuatu yang tidak sesungguhnya. Misalnya tadi itu contoh orang leasing mobil itu ya. Ada orang kredit mobil belum selesai cicilannya, masih kurang 3 tahun. Ya memang secara lahiriah dia punya mobil, tapi ya itu belum bisa disebut punya karena kepemilikannya belum sempurna. Jadi kepemilikan pada kasus orang yang kredit belum selesai ini itu kepemilikan majazi, belum kepemilikan yang hakiki. Nah, cahaya manusia ini, alam raya ini itu cahaya majazi. Cahaya yang hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sanalah cahaya muncul, dan dari sanalah kekuatan untuk mempertahankan cahaya ini supaya nggak mati ya. Termasuk matahari itu, matahari bercahaya itu. Bercahaya itu. Karena Allah mempertahankan, karena Allah belum mematikan saklarnya, ya kan? Karena Allah belum nyeklekin saklarnya mati. Selama belum diceklekin saklarnya, ya hidup terus itu. Itu kalau pandangan metafisik ya. Kalau pandangan yang murni fisik ya, fisika ya, matahari itu punya daya yang akan bertahan sekian miliar tahun. Itu ada ukurannya itu. Matahari kita ini sudah diprediksi setelah sekian ribu tahun akan padam. Setelah sekian ribu tahun itu akan padam itu. Jadi ya nggak tahu nanti kalau padam ya udah selesai kiamat itu. Jadi tidak ada kontribusi bagi yang lain di dalam nama nur yang sejati ini. Yang sejati nur itu ya milik Allah. Wala fistikhaqi, dan tidak di dalam kepemilikan, keberhakan terhadap nur ini. Illa min haitsu yusammihi, kecuali dari aspek, dari arah Allah menamai yusammi, menamai an-nurul haq atau Allah ya, hi kepada ahad ya, bihi dengan an-nur tadi itu. Wa yatafaddalu, dan memberikan anugerah Allah alaihi kepada ahad. Wa yatafaddalu, dan memberikan anugerah an-nurul haq artinya Allah ya, alaihi kepada ahadun, kepada seseorang tadi itu, bitasmiyatihi, dengan menyebut orang itu sebagai orang yang misalnya punya cahaya. Allah kan menyebut orang-orang atau makhluk-makhluk yang makhluk-makhluknya Allah itu bercahaya, tapi itu cahayanya majazi, tidak hakiki. Biar dia disebut bercahaya atau cahaya karena Allah menyebut orang itu sebagai bercahaya ya. Artinya matahari disebut matahari karena dia bercahaya. Itu kan dia dinamai sebagai matahari karena bercahaya. Ya itu saja, karena dia dinamai matahari maka dia bercahaya. Tapi kecahayaannya, kenurannya ini bukan hakiki tapi majazi itu.
Karena matahari diberikan cahaya oleh Allah, maka dia bercahaya. Wa yatafaddalu ya. Tafaddulal maliki sebagaimana anugerahnya atau memberinya seorang majikan ala abdi terhadap hambanya Malik. Idza a'ta ketika memberikan al-malik ahu kepada hamba, kepada abdu, malan harta, thumma sammahu kemudian menyebut al-malik hu kepada hamba, malikan sebagai orang yang punya harta. Ya. Jadi ada seorang majikan punya hamba, ya ini dulu ketika masih ada sistem perbudakan, ada budak dikasih uang oleh majikannya itu ya. Ya memang secara lahiriah dia punya uang, tapi ini yang punya sebetulnya ya apa itu? Ya majikannya. Ya contoh yang lain adalah kita ngasih uang ke anak kita itu kan. Kasih untuk jajan ya. Ya secara formal memang anak itu punya uang, tapi kan uang ini sejatinya milik ayahnya gitu atau milik orang tuanya, ibunya misalnya. Hubungan kita dengan Allah itu begitu. Jadi dengan saya, misalnya kita ngisi formulir ya, pajak gitu, kepemilikan, ini rumah, mobil, ini aset itu kan. Ya itu bukan milik sampean beneran, bukan. Itu kayak status harta yang jenengan cantumkan dalam form pajak itu sebagai aset. Itu kan bener-bener milik sampean. Itu kalau secara hakiki ya. Secara ilmu metafisika, ilmu tasawuf itu. Tentu saja secara undang-undang ya itu milik sampean ya. Punya tanah, punya mobil, ya memang milik sampean. Tapi kalau diusut-usut dengan mata batin ya, itu bukan milik sampean itu. Kedudukan harta itu pada sampean itu seperti hartanya uang yang dipegang oleh anak sampean yang zaman kasih itu. Itu bukan milik anak sampean, itu ya pemberian saja. Status uang itu milik sampean sebagai orang tua itu. Begitulah kedudukan cahaya di muka bumi ini terhadap cahayanya Allah. Hanya pinjaman, hanya isti'arah ya. Hanya majaz, murni majaz, bukan hakikah ya. Nah, saudara-saudara, wa idzan kasyafa ketika tersingkap lil abdi bagi seorang hamba al haqiqatu kasunyatan atau realitas yang sejati seperti ini, jenengan sudah tahu apa ilmu ini, sudah memahami kenyataan seperti ini, alima, maka akan tahu seorang hamba ini annahu sesungguhnya hamba tersebut wa malahu dan hartanya hamba itu sebetulnya adalah lima likihi atau wama dan sesuatu lahu yang bagi hamba, bukan wama lahu ya, namanya mausul itu, mausulah, wama dan sesuatu lahu yang bagi hamba ini, segala yang dia miliki itu sebetulnya adalah lima likihi, milik pemilik sesungguhnya sesuatu itu, yaitu Allah. Alat tafarruti secara monopoli. Nggak ada itu, la syarika, tidak ada kontribusi, tidak ada sekutu. Lahu bagi malik fihi di dalam malahu, dalam ma tadi itu. Aslan sama sekali, wal battata dan sama sekali. Ini kalau pakai ilmu tasawuf ya. Semua harta kita itu milik kita secara majaz. Hanya formalitasnya itu milik kita. Sejatinya bukan milik kita itu. Kita punya ilmu itu ya seolah-olah kita punya ilmu, tapi ilmu yang kita punyai ini ya ilmu yang berasal dari Allah itu. Sesungguhnya ilmu itu ya dari sana itu ya. Nah, kalau jenengan itu sudah punya kesadaran seperti ini, apa implikasinya? Banyak banget. Akibatnya tuh banyak banget itu. Akibat yang paling dekat, yang paling langsung adalah jenengan sudah punya kesadaran seperti ini, itu nggak akan nelongso kalau kehilangan sesuatu. Ya tentu saja tersedih ya, kehilangan mobil, kehilangan motor. Ini bulan puasa biasanya banyak terjadi kasus pencurian motor itu. Atau bulan Sya'ban, ruah itu. Di perumahan saya kemarin ada beberapa motor yang dicuri itu.
Ya yang motornya dicuri sedih juga. Saya pun kalau dicuri mobil saya juga sedih juga. Tapi minimal kalau sudah punya kesadaran seperti ini itu ya. Jadi pemahaman tentang filosofi cahaya ini itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita kehilangan sesuatu itu mestinya ya nggak sedih-sedih amat itu. Karena kita ini bukan pemilik yang hakiki, kita ini pemilik majazi. Jadi kita ini pemilik majazi. Ya. Jadi jangan terus merasa karena sudah punya BPKB, sudah punya sertifikat tanah, terus merasa pemilik beneran itu loh. Itu gimana itu? Nah, itu namanya hijab itu. Itu namanya hijab ya. Sertifikat BPKB, kwitansi pembelian barang itu kan jenengan menerima beli misalnya beli komputer kan, terus ada kwitansi terima dari saudara ini sekian juta rupiah untuk pembelian ini parap teng gitu. Terus dengan terima kwitansinya, wah jenengan merasa oh ini milik saya, itu hijab itu. Nah jenengan kok merasa betul itu memiliki, itu hijab, sesuatu yang menghalangi kita dari an-nurul haq, cahaya yang sesungguhnya, yaitu Allah itu. Karena merasa jenengan punya cahaya, ya, punya cahaya. Padahal seperti rembulan itu, kok rembulan misalnya sombong sekali, oh saya ini bercahaya, indah sekali, itu namanya keblinger itu. Wong dia cahayanya bukan dari dirinya sendiri kok, dari matahari kok menepuk dada dia bercahaya. Wong kepemilikan sampean ini bukan milik kita sesungguhnya kok, hanya gara-gara punya BPKB, punya sertifikat, punya kwitansi, terus kita merasa memiliki. Jadi ini pelajaran penting malam ini ya dari kitab Mishkatul Anwar. Jenengan kalau pegang kwitansi atau sertifikat atau BPKB itu jangan membuat sampean merasa sebagai pemilik hakiki. Boleh merasa sebagai pemilik tetapi pemilik majazi. Itu intinya ya. Ini filsafat tentang cahaya kemana-mana ini larinya itu ya. Kemana-mana larinya itu. Karena memang ini ya inilah ilmu Mishkatul Anwar ya ini ya. Baik, sekarang kita teruskan ya. Wah, masih banyak waktunya. Hakikatun. Ini hakikat, ini hakikat, ini ilmu hakikat ini ya. Memang berat karena ilmu hakikat berat ini ya. Berat. Berat ini. Saya sendiri belum tentu bisa ini. Belum tentu bisa saya ya. Tapi minimal kita tahulah belajar ya. Belajar menanamkan kesadaran pada diri kita bahwa kita ini adalah pemilik majazi. Itu kan sering ada tanah gitu ya. Di Jakarta banyak itu. Tanah yang kosong itu, kasih pelang itu. Tanah ini milik sini, sertifikat nomor sekian. Nah, kalau kita lihat itu pemilik majazi itu. Bukan pemilik hakiki, pemilik majazi itu ya. Hakikatun. Nah, ini masih hakikat juga ini. Nanti setelah ini ada hakikatul haqaiq, naik lagi makin tinggi itu ya. Ini masih hakikatun. Jadi ada daqiqatun, hakikatun. Nanti setelah ini ada hakikatul haqaiq. Wah, itu sudah puncaknya itu nanti. Siap-siap ya, siap-siap. Besok malam, bukan malam ini, besok malam aja. Malam ini pelan-pelan dulu ya. Nanti kalau loncat ke hakikatul haqaiq pusing semua, kita bisa ngeluh nanti kita. Hakikatun, hadhi hakikatun, ini adalah kesejatian. Mahma arafta, ketika mengetahui engkau anan nuro, sesungguhnya cahaya, yarji'u itu kembali, atau intinya itu kan ila zuhuri, kepada kenampakan. Cahaya itu membuat sesuatu jadi nampak, dan dia juga nampak. Wal izharu, dan menampakkan, dia nampak dan menampakkan, itulah cahaya itu intinya. Wa maratibi, dan tingkatan-tingkatan cahaya, karena cahaya itu bertingkat-tingkat, ada yang kekuatannya 5 watt, 10 watt, dan seterusnya.
Nah, kalau kamu sudah mengerti ini, saudara-saudara santri Mishkatul Anwar, ya, fa'alam, maka ketahuilah annahu sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an, ya. Sekarang tadi kan kita sudah bicara soal cahaya. Sekarang kita bicara mengenai lawannya cahaya, yaitu apa? Kegelapan. Ini keren banget ini Mishkatul Anwar ini, ya. Kita sudah selesai bicara cahaya, sekarang kita bicara mengenai kegelapan. Apa hakikatnya kegelapan itu? Nggak pernah mikir loh kita selama ini, ya. Ya peteng-peteng aja, listrik mati ya sudah kita mati gitu aja listriknya. Tapi nggak pernah merenungkan kita kan, kegelapan itu jadi apa? Ya. Nah ini, fa'ala maka ketahuilah engkau, anau sesungguhnya keadaan berikut ini, la zulmata, tidak ada kegelapan, iku maujud, itu la zulmata ay maujudun atau maujudatun, ya. Asyaddu lebih besar, lebih akut, lebih serius min katmil adami, dari kegelapan berupa ketiadaan, ya. Dari ketersembunyian karena ketiadaan. Sesuatu yang tidak ada itu kan tidak bisa dilihat. Itu namanya katmul adam. Tidak ada kegelapan melebihi itu. Tidak ada kegelapan melebihi sesuatu itu tidak ada. Jadi kalau sesuatu itu ada, itu bercahaya, ya, nur. Kalau tidak ada, gelap. Sesuatu yang tidak ada, puncak dari kegelapan adalah tidak adanya sesuatu. Li'annal muzlima, karena sesungguhnya sesuatu yang gelap itu sumia disebut muzliman sebagai gelap. Li'annahu, karena sesungguhnya al-muzlim laisa tidak ada untuk kemungkinan melihat, ya. Ilaihi kepada lil ibsari, kemampuan melihat, ilaihi kepada al-muzlim usulun ketersampaian, artinya sampai. Sesuatu disebut gelap itu karena kemampuan mata kita melihat itu tidak bisa, nggak sampai. Kenapa? Nggak bisa dilihat, nggak ada kok. Sesuatu bisa dilihat itu kan karena ada. Kalau nggak ada, ya namanya nggak bisa dilihat karena nggak ada. Jadi sesuatu itu bisa dilihat karena ada. Kalau tidak ada, nggak bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat, itu puncak kegelapan itu. Idlaisa, karena tidak ada yasiru, jadi sesuatu al-muzlim tadi itu maujudan, maujud, ya. Ada lil basiri kepada orang yang punya mata, ya. Ma'annahu, padahal sesungguhnya apa itu al-muzlim tadi, sesuatu tadi itu maujudun, ada fi nafsihi, di dalam dirinya al-muzlim, ya. Jadi maksudnya apa? Sesuatu itu nggak mungkin disebut apa, ya, sesuatu itu tidak mungkin tidak bisa dilihat, ya. Sesuatu itu, ini makna idlaisa yasiru maujudan lil basiri. Tidak mungkin sesuatu itu tidak bisa dilihat sementara dia ada. Ma'annahu maujudun fi nafsi. Kalau sesuatu ada bisa dilihat, tidak mungkin sesuatu itu tidak bisa dilihat tapi ada, ya. Nggak mungkin. Dia bisa tidak dilihat walaupun ada karena nggak ada lampu, itu bisa, ya. Tapi itu kan karena faktor di luar dirinya. Kalau misalnya ada cahaya, ya, dan sesuatu itu ada, bisa dilihat dia, ya. Pada dirinya sendiri sesuatu itu bisa dilihat karena dia ada. Kalaupun tidak bisa dilihat itu karena faktor sekunder, faktor yang lain, misalnya tidak ada lampu, atau misalnya jenengan matanya ditutup begini, ya nggak bisa lihat, tapi sesuatu itu ada, ya. Jadi pada dirinya sesuatu itu bisa dilihat karena dia ada. Nah, kalau sesuatu kok pada dirinya ada tidak bisa dilihat, itu muskil, itu kontradiktif. Itu adalah contradiction in term, ya. Tanakut, ya. Nggak mungkin. Itu sama dengan mengatakan satu itu sama dengan dua, nggak bisa. Satu ya satu, dua, dua. Ya. Laki atau perempuan, ya. Siang atau malam, ya gitu, nggak bisa. Ya siang, ya malam, nggak bisa. Kalau sesuatu ada bisa dilihat. Kalau tidak ada nggak bisa dilihat.
Nggak mungkin ada sesuatu itu ada tapi tidak bisa dilihat, itu nggak bisa. Nggak bisa, nggak mungkin terjadi itu. Pada dirinya sendiri ya, bukan karena faktor lain, misalnya nggak ada lampu atau mata kita ditutup ya, atau ada mendung, nah itu lain lagi ya. Falladzi laisa, maka sesuatu yang tidak ada maujud dan tidak ada ya. La li ghairihi, tidak karena sesuatu yang lain dari alladzi, wala li nafsi, dan tidak karena dirinya alladzi ya. Kaifa, bagaimana la tidak berhak ayyakuna, ada sesuatu ini, huwa adalah al-ghayata, puncak, fi dzulmati, di dalam kegelapan ya. Wa fi muqaddah, jadi sesuatu itu kalau pada dirinya tidak ada ya, itu adalah sesuatu yang disebut sebagai puncak kegelapan. Artinya apa? Sesuatu yang tidak maujud, itulah yang disebut sebagai gelap, itu yaitu ya. Gelap itu yaitu. Makanya sebelum makhluk ini ada, ya gelap. Artinya ya karena kita nggak ada, karena kita belum wujud, itu namanya puncak kegelapan. Begitu sesuatu ini diwujudkan oleh Allah, alam raya ini diwujudkan oleh Allah, diciptakan ini, baru biar itu terus bercahaya semua itu ya. Jadi penciptaan ini menarik sekali ini ya. Penciptaannya Allah terhadap alam raya ini itu seperti itu loh. Kalau mau dimetaforkan atau analogikan, itu seperti subuh itu kan malam menjelang subuh itu kan puncak kegelapan itu. Wow, gelap banget itu. Nanti begitu sudah fajar menyingsing, pelan-pelan matahari muncul. Terus semburatnya menyebar ke seluruh Mayapada, ke alam raya ini. Itu kan terus nampak sesuatu itu. Oh, ada gedung, ada pohon, ada ini, ada itu, ada itu. Begitu ada cahaya, sesuatu maujud. Ketika fajar itu gelap, itu ya tidak ada, itu al-adam itu. Cuma al-adam ketiadaan waktu subuh itu bukan al-adam yang hakiki. Kenapa? Sebetulnya barangnya ada, hutannya ada, gedungnya ada, kelihatan aja karena nggak ada cahaya matahari. Makanya itu bukan al-adam li nafsihi, tapi al-adam li ghairihi. Kalau al-adam yang li nafsihi, sesuatu yang benar-benar tidak ada, ya nggak ada. Ya nggak ada. Ya nggak mungkin dilihat, nggak ada ya. Karena itu ketiadaan itu adalah al-ghayatul quswa fi dzulmah. Puncak dari kegelapan itu ya ketiadaan. Jadi ada nur. Nur itu identik dengan wujud. Zulmah, kegelapan itu identik dengan ketiadaan. Wa fi muqabalati, dan di dalam dan dan sebagai perbandingan atau sebagai lawan dan di dalam lawannya al-adam ya, atau ya al-adam ya, al-wujudu adalah wujud. Lawannya tidak ada, ya ada. Fahuwa, maka wujud itu an-nuru adalah cahaya. Fa inna syai'a, karena sesungguhnya sesuatu malam yazhar, selama tidak nampak fi dzati, di dalam dirinya sesuatu itu. Kalau sesuatu pada dirinya tidak bercahaya, tidak nampak, maka la yazharu, tidak akan nampak sesuatu itu li ghairi, kepada sesuatu yang selain itu. Kalau dia sendiri tidak ada, mana mungkin dia bisa dilihat oleh yang lain, oleh mata lain. Nggak mungkin. Dia bisa dilihat, bisa nampak, syaratnya harus wujud dulu. HP ini bisa dilihat kalau ada barangnya. Kalau dia belum bisa dibikin, belum dibikin, ya nggak bisa dilihat. Itu namanya al-adam al-mutlak. Ketiadaan yang mutlak itu adalah ketika sesuatu itu tidak ada, belum maujud ya. Ada ketiadaan yang relatif, al-adamun nisbi.
Sesuatu tidak ada tapi bersifat nisbi. Misalnya jenengan beli handphone dari Cina, masih dalam proses pengiriman, shipping, belum sampai ke rumah sampean. Handphone itu belum ada, artinya belum ada di depan sampean. Tapi sejatinya dia itu sudah ada, cuma di perjalanan. Okay? Itu namanya al-adam an-nisbi. Ada al-adam al-mutlak, ada al-adam an-nisbi. Al-adam al-mutlak artinya ketika sesuatu belum dibikin, ketika handphone belum diciptakan oleh pabriknya, itu namanya ketiadaan yang mutlak. Ya. Ketiadaan yang relatif artinya sudah ada barang itu tapi belum sampai ke alamat, belum sampai ke rumah sampean. Ya tidak ada, cuma ketiadaannya itu adalah ketiadaan yang nisbi. Nah, yang disebut dengan kegelapan yang sebenar-benarnya kegelapan adalah sesuatu yang tidak ada. Cahaya yang sebenar-benar cahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan akhirnya apa? Wujud yang sesungguh-sungguhnya wujud, ya wujudnya Allah. Jenengan itu wujud ada, cuma adanya sampean itu ada yang nisbi, majazi. Sama dengan tadi itu loh, orang beli mobil belum selesai cicilannya. Jadi wujud sampean itu statusnya sama dengan orang beli mobil belum selesai cicilan. Belum disebut pemilik betul, masih pemilik abal-abal itu. Jadi jenengan ini wujud, tapi wujudnya itu wujud nisbi, majazi. Wujud yang hakiki ya Allah. Ya. Tiada yang hakiki ya adalah sesuatu yang belum diciptakan. Yang nggak ada itu namanya adalah gelap yang hakiki. Ya. Rada rumit toh, namanya hakikatul haqaiq ya. Rumit memang, namanya hakikatul haqaiq ini ya. Mana tadi itu? Nah, mana tadi kok tiba-tiba hilang itu ya? Wa in fa inna syai'a wal wujudu, dan wujud yang qasimu itu terbagi ilama. Wujud itu ada dua ya, terbagi dua. Yang qasimu keterbagi wujud ini ilama kepada sesuatu, li syai'i yang ada bagi sesuatu ya, bagi syai', min dzatihi dari dirinya syai', wa ilama dan terhadap wujudnya sesuatu, lahu yang bagi ma, min ghairihi dari selain ma itu. Wujud itu ada dua, wujud yang hakiki, yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dipinjam dari sumber yang lain. Sebagaimana matahari itu punya cahaya, tidak merupakan pinjaman dari sumber yang lain. Cahaya dia berasal dari dirinya sendiri. Itulah cahaya yang beneran ya. Nah, Allah itu wujudnya itu dari dirinya sendiri, tanpa orang lain yang mengadakan wujudnya Allah. Ya Allah wujud secara dari dirinya sendiri. Tidak ada yang mewujudkan Gusti Allah, itu kan tidak ada. Itu wujud pertama yang disebut dengan al-wujudul mutlak atau al-wujudul al-wajib, wajibul wujub ya. Wajibul wujud. Wujudnya Allah itu bersifat wajib. Artinya apa? Ya harus ada. Harus ada ya. Nah, ada wujud yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Kita ada ini kan bukan karena kita, tapi karena ada Tuhan yang mengadakan kita. Jadi wujud kita itu adalah wujud yang min ghairihi. Wujudnya Allah adalah min dzatihi. Jadi ada min dzatihi, ada min ghairihi. Wa ma lahu, dan sesuatu lahu yang bagi ma ini al wujudu wujud, sesuatu yang ada tapi sumbernya min ghairihi dari selain ma, maka fawujuduhu wujudnya ma itu musta'arun, dipinjam. Jenengan ada itu, adanya jenengan itu pinjaman itu. Lagi wama tidak ada kekuatan, tidak ada independensi atau otonomi lahu bagi ma binafsi dengan dirinya ma. Jenengan nggak bisa wujud sendiri karena Allah wujudnya itu. Bal sebaliknya, bukan hanya itu, lebih ekstrim lagi, radikal lagi, idza tubira, jika
diperhitungkan, jika dipertimbangkan ya, zatuhu zatnya ma tadi itu, min haitsu zatu, dari segi zatnya dia sendiri. Kita ini kalau dilihat dari segi hakikatnya, fahuwa, maka sesungguhnya maka ma tadi itu adamun, adalah tidak ada atau ketiadaan, mahdun yang murni. Jenengan itu keberadaan kita ini kan bukan keberadaan yang min zatihi. Kita wujud itu kan bukan karena kita sendiri, kita ada karena diadakan oleh Allah. Jadi wujud kita itu wujud pinjaman. Karena wujud pinjaman, jadi sebetulnya hakikatnya kita ini sebetulnya nggak ada. Karena yang disebut dengan wujud yang sesungguhnya adalah ya wujudnya Allah, yaitu wujud min zatihi. Sesuatu yang ada karena min ghairihi, itu sebetulnya dia nggak ada itu. Ya ada tapi majazi itu ya. Ya tadi itulah kayak kepemilikan itu. Kepemilikan kita itu majazi. Kepemilikan yang asli ya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya ajaran agama yang sudah kita pelajari selama ini, ini bagian dari akidah Asy'ariyah sebetulnya. Cuma formulasinya oleh Al-Ghazali ditulis begitu rupa menggunakan bahasa filsafat. Ya. Sejatinya ini akidah Asy'ariyah ini. Ini akidah Asy'ariyah. Kalau jenengan belajar akidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, merupakan akidahnya mayoritas umat Sunni di seluruh dunia, termasuk warga NU di Indonesia, ya seperti ini. Cuma kalau jenengan belajar akidah ini di dalam kitab-kitab tauhid ya, itu rumusannya beda. Rumusannya rumusan akidah. Tapi Imam Ghazali menulis kembali akidah Asy'ariyah dalam formulasi yang berbeda. Ini formulasinya, rumusannya itu filsafat. Makanya rodo angel difahami itu. Tapi janjiannya sederhana. Dengan orang-orang tua itu, emak saya dulu, saya manggilnya emak ya. Emak saya itu ya begini ini. Kamu itu kabeh kan siliane Gusti Allah. Kita ini kan kalau bahasa mobil-mobil yang suka nyari amal jariah di jalan, titipan ilahi. Oh. Titipan ilahi kok mobilnya jelek banget itu. Jadi titipan, ya itu. Semua ini titipan Allah. Wujud kita titipan ilahi. Rumah kita, ya titipan ilahi. Semua itu titipan ilahi. Wujud kita pun titipan ilahi. Cahaya kita pun titipan ilahi. Itu intinya begitu. Ya. Wadzalika, kenapa disebut ketiadaan murni? Wa innama huwa, sesungguhnya sesuatu yang wujudnya pinjaman itu maujudun, memang wujud, tapi min haitsu nisbatuhu, dari sudut hubungannya atau nisbahnya, hubungannya sesuatu itu ila ghairi, kepada sesuatu yang selain dari sesuatu itu, yaitu apa? Allah maksudnya. Jadi dia wujud karena memang diwujudkan oleh sesuatu yang selain dia, yaitu Allah. Wadzalika, kenapa? Wadzalika, karena sesungguhnya ini ya wujud karena binisbatihi ila ghairihi, itu laisa, tidak ada dzalik biwujudin, sebagai wujud hakiki. Wujud kita itu tidak hakiki pada dasarnya. Kama arafta, sebagaimana mengetahui engkau, fi mithal isti'aratis tsaubi, di dalam contoh misal atau analogi pinjam baju, walhina, dan kekayaan. Jenengan pinjam baju, itu yang kaya itu yang punya baju itu atau sampean yang pinjam baju? Kalau orang yang tidak ngerti, jenengan pakai baju mewah, baju batik, sutra, mahal harganya. Orang melihat, wah, ini kok orang ini punya baju keren ya, pasti kaya itu. Padahal dia nggak ngerti baju pinjaman itu. Kalau dia ngerti baju ini baju pinjaman, dia akan punya kesimpulan yang kaya bukan dia. Yang kaya siapa? Yang minjemi baju itu. Jadi yang kaya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ya bukan kaya, kita ini ya hanya dipinjemi aja.
Karena itu fal maujudu sesuatu yang ada, al haqqu yang sungguh-sungguhan ya, yang sungguh, yang sejati, huwallahu taala adalah Allah taala. Kama anna nurul haqqa sebagaimana cahaya yang sesungguhnya, huwallahu taala adalah Allah taala. Inilah haqiqah kedua ya. Setelah daqiqah sekarang haqiqah kedua. Besok malam kita akan naik ke haqiqatul haqaiq ya. Haqiqatul haqaiq ya. Nanti setelah itu sidratul muntahanya, puncak paling puncak itu namanya isyarah. Wah, ini Al-Ghazali ini keren banget cara menstrukturkan bukunya itu ya. Jadi dari dasar fasal biasa ini keterangan sederhana itu. Haqiqah, naik haqiqah, naik haqiqatul haqaiq. Nanti puncaknya adalah al-isyarah. Nah, nanti isyarah setelah itu baru penutup. Nanti setelah penutup baru kita masuk ke fasal kedua. Nah, pasal kedua itu nanti yang menarik sekali karena disitulah kita akan membaca tafsirnya Imam Ghazali terhadap ayat Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahul amthala linnas ya. Wa yadribullahul amthala linnas. Allah itu ketika komunikasi dengan makhluknya ini itu pakai amsal, pakai perlambang-perlambang. Nah, perlambang itu tidak bisa dibaca kalau orang tidak mengaktifkan mata rohaninya. Supaya aktif, ya ini belajar Mishkatul Anwar ini ya, itu tujuannya ini untuk aktivasi. Jenengan tuh janjane kan sudah diinstal aplikasi oleh Gusti Allah, itu namanya apa? Ar-Ruh, Al-Qalam. Nah, itu kan semua aplikasi itu. Cuma sudah diinstal tapi pernah sampean aktifkan, ya nggak berfungsi apa-apa. Wong aplikasi itu butuh dibuka, setelah dibuka ya dioperasikan, diaktifkan itu. Nah, kalau jenengan mute terus atau di freeze istilahnya kan, dibekukan, selama ini kan manusia itu lebih sering membekukan aplikasi yang ada pada dirinya itu, yaitu al-qalb, an-nafas, ar-ruh. Ruh kita itu enggak diaktifkan. Jadi kita bulan puasa ini ngaji Mishkatul Anwar tujuannya para sederek semua itu untuk mengaktifkan aplikasi yang maha dahsyat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, namanya ruh itu ya. Baik, sekian mengaji Ihya malam mengaji Mishkatul Anwar. Kita teruskan besok ke tingkat pengoperasian yang tinggi sekali yang namanya haqiqatul haqaiq. Wallahu a'lam bishawab.